Perkenalkan, saya Jolin, NPM 2351053. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu pemilu sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1 dan 2. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali dan diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta DPRD. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga pemilu merupakan fondasi demokrasi representatif di mana warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Selanjutnya, mengapa kita perlu memilih dalam pemilu? Nah, kita sebagai warga negara harus berpartisipasi dalam pemilihan umum karena pemilu ini berkaitan dengan yang pertama adalah hak dan kewajiban demokratis. Pemilihan umum ini adalah cara utama di mana kita sebagai warga negara dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Setiap orang memiliki hak untuk memberikan suara dan turut serta dalam pengambilan keputusan politik. Dengan memberikan suara, kita sebagai warga negara ikut serta dalam pengambilan keputusan politik dan juga membantu membangun demokrasi yang kuat. Dan yang kedua adalah mengukuhkan legitimasi pemerintah. Dengan berpartisipasi dalam pemilu, kita sebagai warga negara ikut menetapkan siapa yang akan menjadi pemimpin dan mewakili kita dalam pemerintahan. Hal ini memberikan legitimasi pada pemerintah yang terpilih. Pemerintah yang dipilih oleh mayoritas warga negara memiliki landasan demokratis yang kuat, dan ini akan memperkuat otoritas dan juga legitimasi kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga adalah menciptakan masyarakat yang responsif. Nah, dengan memilih, kita sebagai warga negara akan turut berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan dan juga keinginan rakyat. Karena pemilu sudah akan datang, maka kita harus memastikan bahwa kita memiliki hak sebagai pemilih. Oleh karena itu, kita perlu mengunjungi situs web resmi KPU atau Komisi Pemilihan Umum di Indonesia. Lalu setelahnya kita akan mencari menu untuk pengecekan pemilih. Kita cari menu yang biasanya ada di bagian khusus untuk memeriksa status pendaftaran pemilih. Nanti kita akan isi data pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, juga nomor identitas di KTP. Setelah itu kita akan mensubmit, mengirimkan, dan mengecek apakah status pendaftaran pemilih kita sudah dikonfirmasi. Kalau sudah, kita bisa memeriksa hasilnya dan melihat apakah kita terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Untuk memastikan kalau informasi itu akurat, kita harus mengisi data secara benar sesuai dengan dokumen resmi yang kita miliki. Lalu untuk melakukan pindah pilih, kita perlu mengunjungi KPU di mana kita terdaftar sebagai pemilih. Di sini kita akan mengisi suatu formulir dan formulir itu akan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen-dokumen pendukung itu seperti KTP dan kartu keluarga. Setelah dokumen-dokumen itu diserahkan, pindah pilih kita akan diresmikan. Untuk itu, kita perlu mengonfirmasi persyaratan yang berlaku di daerah masing-masing karena aturannya ada bervariasi, jadi tidak menentu untuk setiap daerah sama. Nah, cara untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam pemilu yaitu yang pertama, pahami visi, misi, program kerja, dan track record kandidat atau partai politik, baca dan pelajari dengan kritis. Yang kedua, ikuti debat dan diskusi para kandidat untuk menilai kapabilitas dan kredibilitas mereka. Nah, yang ketiga, cari informasi dari berbagai sumber yang kredibel. Jangan mudah percaya dengan hoax atau isu yang belum jelas kebenarannya.
Selanjutnya, pilih kandidat yang memiliki integritas, kompetensi, dan track record yang baik. Dan cobalah menjadi pemilih yang rasional, jangan memilih berdasarkan faktor uang, paksaan, ataupun emosi semata. Dan yang terakhir, datang dan laksanakan hak suara pada hari pemungutan suara. Selanjutnya, larangan dalam pemilu yaitu yang pertama, politik uang atau membeli dan menjual suara. Yang kedua, intimidasi atau pelecehan terhadap pemilih. Yang ketiga, provokasi SARA di mana SARA adalah suku, agama, ras, antar golongan. Dan yang keempat adalah kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menyebarkan berita bohong atau hoaks dan kebencian. Apabila menemukan hal tersebut, dapat melaporkan ke KPU, Bawaslu atau pihak yang berwajib seperti polisi. Pelaporan dapat secara lisan maupun tulisan dengan melampirkan bukti yang ada. Identitas pelapor akan dirahasiakan. Baiklah, selanjutnya saya Putri Adila dari NPM 2351054 akan membahas tentang timeline atau waktu penyelenggaraan pemilu 2024. Waktu penyelenggaraan pemilu 2024 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilu Umum atau KPU dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022. Pemilu 2024 akan diselenggarakan dalam 2 putaran, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pada tanggal 26 Juni 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Berikut ini saya akan menjelaskan timeline atau waktu penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang. Yang pertama, tahap pertama yaitu perencanaan dan penyusunan peraturan pelaksanaan yang telah dilaksanakan dari tanggal 14 Juni 2002 tahun lalu sampai dengan 14 Juni 2024 tahun yang akan datang. Tahap yang kedua yaitu pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Itu telah dilaksanakan pada tahun lalu 14 Oktober 2022 dan sampai 21 Juni 2023. Tahapan yang ketiga yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu telah dilaksanakan 29 Juli 2022 tahun lalu hingga 13 Desember 2022 tahun lalu. Tahapan yang keempat yaitu penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan telah dilaksanakan pada 15 Desember 2022 hingga 25 Desember 2022. Tahapan yang kelima yaitu pencalonan presiden dan wakil presiden yang telah dilaksanakan pada 15 Juni 2023 kemarin hingga sampai 2 Agustus tahun 2023 kemarin. Tahapan yang keenam yaitu kampanye yang dilaksanakan 2 Agustus 2023 hingga 22 Juni 2024 tahun yang akan datang. Tahapan yang ketujuh yaitu pemungutan suara dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Tahapan yang kedelapan yaitu penetapan presiden dan wakil presiden yang terpilih pada tanggal 26 Februari 2024 yang akan datang. Tahapan yang ke-9 yaitu penetapan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota terpilih pada tanggal 26 Juni 2024 yang akan datang. Dan terakhir yaitu tahapan yang ke-10 yaitu pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota yang terpilih akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober tahun 2024 yang akan datang. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan profil Capres dan Cawapres yang akan datang dipilih pada pemilu 2024. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada tanggal 20 Desember 2023, terdapat 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki elektabilitas tertinggi, yaitu yang pertama yaitu Capres pada urutan nomor 1 yaitu Anies Baswedan. Anies Baswedan lahir pada 7 Mei 1969 yang sekarang berusia 54 tahun. Pendidikan Anies Baswedan yaitu S1 FISIP UI, S2 Kebijakan Publik Harvard University, dan karirnya yaitu Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 sampai 2022, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 hingga 2016. Wakilnya yaitu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
lahir pada tanggal 10 Agustus tahun 1965. Usia sekarang yaitu 57 tahun, pendidikan yaitu S1 Pertanian UGM, S2 Manajemen UGM, dan karirnya yaitu Ketua Umum PKB pada tahun 2014 hingga sekarang, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2019 hingga 2022. Yang kedua yaitu Capres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ganjar Pranowo lahir pada 28 Oktober 1968. Kini usianya yaitu 54 tahun dan pendidikan terakhirnya yaitu S1 UGM, S2 UGM, dan S3 UGM. Karirnya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2013 hingga sekarang, Wakil Gubernur Jawa Tengah pada 2013 hingga 2018. Dan diikuti wakilnya yaitu Mahfud MD, lahir pada tanggal 13 Mei 1957 dan umur sekarang yaitu 66 tahun. Pendidikan terakhirnya yaitu S1 Hukum UGM, S2 Hukum UGM, dan S3 Hukum UI. Karirnya yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 hingga 2019, dan Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2001 hingga 2004. Capres yang ketiga yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Prabowo Subianto lahir 17 Oktober 1951. Usia Prabowo sekarang yaitu 72 tahun. Prabowo menempuh pendidikan S1 Akbari, S2 Harvard University, dan pernah menempuh karir di Menteri Pertahanan pada tahun 2019 hingga sekarang. Ketua Umum Gerindra pada tahun 2014 hingga sekarang. Ketua DPR 2009 hingga 2019, dan wakilnya Gibran Rakabuming atau Raka lahir pada 1 Oktober 1987. Usia Gibran sekarang 36 tahun. Pendidikan terakhir Gibran yaitu S1 Sastra Inggris Universitas 11 Maret, dan karir yang pernah ditempuhnya yaitu Wali Kota Surakarta pada tahun 2020 hingga sekarang. Dan itulah profil Capres dan Cawapres tahun 2024. Selanjutnya saya akan membahas tentang fun fact atau informasi yang berkenan dengan pemilu. Kalian tahu nggak sih, yang pertama, pemilihan umum pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955 loh. Di situ mereka memilih anggota Dewan DPR, dan DPRD. Yang kedua yaitu pemilihan umum terakhir di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2019. Pemilihan umum tersebut diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD provinsi, dan DPRD daerah. Yang ketiga yaitu pemilihan di Indonesia memiliki hak untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kota atau kabupaten. Yang keempat yaitu pemilihan di Indonesia berusia minimal 17 tahun atau yang sudah memiliki KTP. Yang kelima yaitu pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Cukup sekian dari kelompok kami mengenai tentang pemilu yang akan datang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.